Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, berkumpul dalam rangka untuk thalabul ilmi, yang termasuk salah satu dari kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah, ilmu yang dapat kita amalkan dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita sampai hadis yang ke berapa, Pak? Hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang ke-16, An Abi Hurairah radhiyallahu an, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Lebih dari 5.000 hadis beliau riwayatkan. Bahwasanya sahabat Abu Hurairah berkata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwasanya ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, dan pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah, ausini, berikanlah aku nasihat. Di pemuda tersebut tidak disebutkan di sini namanya, ya. Pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku nasihat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Jangan marah. Nasihat yang sangat pendek. Kemudian orang tersebut faraddada miraran, orang tersebut mengulangi lagi permintaannya. Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku nasihat. Seakan-akan meminta nasihat yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Minta nasihat lagi, ya seakan-akan kurang puas dengan nasihat beliau. Ya, beliau meminta yang lebih. Tapi Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, hadis yang ke-16 ini hadis yang memerintahkan kita agar kita ini tidak marah. Ya, tidak marah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita indahnya syariat Islam. Menunjukkan kepada kita sempurnanya syariat Islam. Di mana agama Islam ini ya tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang ibadah-ibadah yang hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi lebih daripada itu, ya Islam juga mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Yang kaitannya adalah antara kita dengan manusia yang lain. Jadi agama kita ini memerintahkan kita agar kita ini memiliki hubungan yang baik antara kita dengan Allah, yaitu dengan beribadah. Kemudian juga Islam memerintahkan kepada kita agar kita ini juga menjalin hubungan yang baik antara kita dengan orang lain. Kita dengan keluarga kita, ya, kita dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, dengan siapapun itu, ya Islam memerintahkan kita agar kita ini menjalin hubungan yang baik dengan mereka semuanya. Akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang mulia ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam, yang tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa disepelekan. Maka tidak benar apabila ada orang yang mengatakan yang penting akidahnya bagus, yang penting ibadahnya rajin, tekun ibadah, tapi dia tidak memperhatikan bagaimana akhlak dia kepada orang lain. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa besar kedudukan akhlak di dalam syariat Islam ini. Rasulullah bersabda, "Ma syai'un yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun dari ibadah-ibadah yang apabila diletakkan di timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi timbangan yang paling berat dari kebaikan-kebaikan nanti pada hari kiamat yaitu akhlak yang mulia. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kira-kira kita berharap tidak Pak menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah? Iya. Semua kita umat beliau berharap agar kita ini mendapat kecintaan di hati Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, di antara kalian yang paling saya cintai dan di antara kalian yang paling dekat tempatnya nanti pada hari kiamat. Jadi tempatnya yang paling dekat dengan Rasulullah siapa? Ahasinukum akhlaqo, yaitu ya orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini menunjukkan akhlak yang baik ini memiliki ya derajat yang tinggi. Ya. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi antara keimanan dengan akhlak yang mulia ini berkaitan. Kalau orang akhlaknya baik, maka ini mencerminkan keimanannya baik. Namun sebaliknya, kalau akhlaknya buruk kepada seseorang, maka ini mencerminkan keimanannya juga tidak baik. Sama orang tuanya tidak baik, sama istrinya tidak baik, sama anak-anaknya, sama tetangganya tidak baik, suka menyakiti, suka mendolimi, keberadaannya dia di tengah-tengah manusia itu ya merugikan orang lain, ya, tidak baik akhlaknya.
maka ini menunjukkan keimanannya tidak baik. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia yaitu hadis ini, la taghdab, jangan engkau marah. Ya. Jadi di antara akhlak yang baik yaitu tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Kalaupun dia marah, maka dia tidak melampiaskan kemarahannya dengan sesuatu yang jelek, yang buruk, tidak. Ini ya, jangan marah termasuk akhlak yang mulia. Kemudian di dalam hadis tersebut, sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwasanya ada seorang pemuda. Yang pemuda tersebut datang kepada Rasulullah untuk meminta nasihat. Bukan datang pinjam uang, Pak ya. Bukan datang minta bantuan dan seterusnya. Dia datang untuk meminta nasihat. Dan ini kebiasaan para sahabat Rasulullah. Dan ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat untuk mengambil ilmu, meminta nasihat kepada Rasulullah atau orang-orang yang berilmu. Semangatnya para sahabat, dan banyak sekali hadis-hadis Nabi ya, yang sumbernya itu karena pertanyaan dari para sahabat, atau sahabat ya meminta nasihat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan nasihat, menyampaikan ilmu, menyampaikan hadisnya. Ini banyak ya karena asbabul wurudnya, karena pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Dan ini menunjukkan sekali lagi semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu, meminta nasihat. Dan ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang ilmu atau meminta nasihat, ini benar-benar karena memang untuk diamalkan. Bukan sekedar wawasan, dia tanya ya, hanya untuk wawasan saja. Tidak. Tapi para sahabat bertanya sesuatu kebaikan untuk dikerjakan. Bertanya tentang sesuatu keburukan untuk ditinggalkan. Meminta nasihat, meminta wasiat ya, untuk diamalkan nasihat tersebut. Ya, ini menunjukkan semangatnya para sahabat. Datang untuk, ya ini yang harus kita kita biasakan. Kita datang kepada seorang yang berilmu ya, kemudian kita minta nasihat ya, kita bertanya tentang ilmu ya, Masya Allah. Ini salah satu sarana jalan ya untuk menuntut ilmu. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan ya nama sahabat tersebut. Ini tidak mencacati hadis, tidak. Karena inti dari hadisnya yaitu wasiatnya Rasulullah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ya sahabat tersebut adalah Jariyah bin Qudamah. Jadi sahabat tersebut adalah Jariyah bin Qudamah. Kemudian ketika sahabat tersebut yaitu Jariyah bin Qudamah meminta nasihat, maka Rasulullah memberikan nasihat. Nasihatnya hanya ringkas, hanya pendek. La taghdab, itu hadisnya. Sekali kita mendengar langsung hafal. La taghdab, la jangan, taghdab engkau marah. Jangan engkau marah. Ini hadisnya. Apa tadi hadisnya? La taghdab, sekali dengar langsung hafal insyaallah. Ya. Jangan engkau marah. Ini nasihatnya panjang atau pendek? Pendek ya. Oleh karena seakan-akan ya pemuda tersebut, sahabat tersebut kayak kurang puas, minta nasihat, berharap diberikan nasihat yang banyak, tapi ternyata Rasulullah hanya la taghdab. Maka meminta lagi, ya Allah nasihati aku ya, minta yang lain. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab terus, jangan engkau marah. Di sini ada satu hikmah yang luar biasa dari Rasulullah, di mana Rasulullah itu ya memberikan nasihat, memberikan wasiat itu, yang pertama nasihatnya itu sesuai dengan kebutuhan orang yang diberi nasihat.
sering Rasulullah ya dimintai nasihat, dan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah itu berbeda-beda. Itu menyesuaikan orang yang diberikan nasihat. Misalnya ada orang datang minta nasihat kepada kita, kita tahu orang tersebut ya sholatnya bolong-bolong misalnya, ya kita nasihati tentang sholat. Kita misalnya datang kepada kita orang yang misalnya malas menuntut ilmu, padahal dia rajin ibadah tapi malas menuntut ilmu, ya kita nasihati, kita berikan wasiat tentang keutamaan ilmu, ya, dan seterusnya. Jadi menyesuaikan kebutuhan orang yang meminta nasihat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat wasiat Rasulullah itu wasiatnya hanya pendek-pendek, ya, ringkas-ringkas. Ini kalau terlalu banyak, ya, orang itu lupa. Ya, nasihatnya udah, kalau orang tua memberikan nasihat kepada dia, jangan ini ya, jangan ini, jangan semuanya dilarang. Ini jadi akhirnya apa? Lupa. Ya, satu saja sulit, ya ini berapa banyak memberikan nasihat. Jadi berikan nasihat jangan banyak-banyak, ya. Sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, sesuai dengan kebutuhan dia. Nanti kalau sudah dikerjakan dengan baik, maka berikan nasihat yang lain seterusnya. Jadi satu per satu, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Yang ada ya pusing. Dan ini juga termasuk keistimewaan Rasulullah, ya. Kekhususan Rasulullah. Rasulullah itu sabdanya itu pendek-pendek. Hadis-hadis Nabi itu rata-rata pendek. Ada yang panjang tapi sedikit, rata-rata pendek. Itu oleh karena Rasulullah itu dinamakan dengan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu ya ucapannya itu pendek, sedikit lafadznya, tapi kandungan maknanya, faedahnya itu sangat luas. Beda kalau kita Pak ya, banyak ngomong tapi nggak ada isinya. Apa tong kosong nyari bunyinya gitu Pak? Gitu ya? Ya, tong kosong nyari bunyinya. Kalau Rasulullah itu Jawami'ul Kalim, hadis-hadisnya pendek. Oleh karenanya sahabat tersebut itu heran, kenapa Rasulullah itu kok nasihatnya sedikit, la taghdab. Maka ya sahabat tersebut mengatakan, fa fakartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Saya itu berpikir lama, kenapa Rasulullah itu memberikan nasihat dengan nasihat tersebut kok hanya pendek. Dan diulang-ulang, ketika saya meminta nasihat lagi, itu lagi. Saya ngira, saya bisa pastikan nasihat itu penting karena diulang-ulang dan Rasulullah tidak memberikan nasihat yang lain. Maka saya berpikir, kemudian saya mendapati fa'idal ghadabu yajma'u syarra kullah. Ternyata benar. Sabda Rasulullah la taghdab itu bukan nasihat yang sepele, nasihat yang agung. Karena marah itu, kata sahabat tersebut setelah beliau berpikir, ternyata marah itu ya sumber dari segala keburukan. Segala keburukan itu sumbernya awalnya adalah kemarahan. Sahabat yang lain, Ja'far bin Muhammad juga pernah mengatakan, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Bahwasanya marah itu adalah kunci pembuka segala keburukan. Keburukan dunia, keburukan akhirat. Para salaf dahulu juga mengatakan, awalul ghadab al-junun wa akhiruhu nadmun. Marah itu awalnya karena kegilaan. Orang marah itu kalau lagi marah, itu waktu ketika marah itu seakan-akan dia itu gila. Tertutup akal pikirannya. Ya. Wa akhiruhu nadmun, dan akhirnya adalah penyesalan. Ini marah. Ingat kalau kita marah itu, ya, apa saja kita ucapkan, kadang ya kita sampai mukul, betapa banyak ya orang mukul karena marah. Ya, orang mentalak 3 istrinya karena marah. Ada. Ya, kemudian orang membunuh karena marah. Ya, orang berantem karena marah, orang bertikai karena marah, orang melukai karena marah, ya.
orang saling olok-mengolok karena marah. Akhirnya apa? Akhirnya menyesal. Ya atau tidak, Pak Bu? Iya. Iya. Ya, terkadang ya mungkin seorang orang tua karena marah lihat anaknya nakal, dia marah, emosi. Kemudian dia jewer atau mukul anaknya. Kemudian setelah marahnya itu hilang, akhirnya dia menyesal. Orang marahi istrinya atau bahkan mentala istrinya karena marah. Ya, karena marah ini adalah sumber segala keburukan, sumber segala kejelekan. Ya, maka ini nasihat wasiat yang agung, bukan wasiat yang remeh. Karena marah adalah segala sumber keburukan. Ya, awalnya itu adalah hilang akal, kegilaan, dan akhirnya adalah penyesalan. Oleh karenanya, seorang di dalam ilmu fikih, seorang hakim yang mengadili dua orang yang bertikai, itu tidak boleh dia memberikan keputusan ketika dalam keadaan marah. Ya, seorang hakim itu nggak boleh dia mengadili dalam keadaan marah, tidak boleh. Ya, keputusannya tidak sah. Kata Rasulullah, la yakdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Ya, tidak boleh, jangan sekali-kali seorang hakim memberikan keputusan dalam keadaan marah. Ya, karena mesti ya keputusannya kalau lagi marah itu mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Oleh karenanya orang mentalak istrinya dalam keadaan marah, dibahas di dalam ilmu fikih ini ada dua. Kalau dia marah sampai tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, hilang benar akal sehatnya, ya, tidak sadar apa yang dia ucapkan karena marahnya sudah batas maksimal, ya, maka talaknya tidak dianggap. Dia mengatakan saya talak engkau, ya talak 3. Tapi dia tidak sadar dengan ucapannya karena ya marahnya yang luar biasa. Tapi kalau dia marah kemudian mentalak istrinya tapi dia masih sadar dengan ucapan yang dia ucapkan, maka talaknya ini berlaku. Ya, kalau suami ya kemudian marah tapi dia masih sadar dengan ucapannya, kemudian mentalak 3 istrinya, ya maka cerai. Dan itu berlaku. Nanti menyesal pun tidak ada gunanya karena sudah ditalak. Tidak boleh dia ya tidak ada lagi hubungan suami istri. Kalau mau kembali, istrinya harus nikah lagi dengan orang lain dan harus berhubungan dengan suami yang lain. Ini repot. Ya, maka ya luar biasa ini akibat dari marah ini. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam hadis ini Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat ya Jariyah bin Qudamah secara khusus dan secara umum untuk kita semuanya, agar kita ini ya tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Dan ada beberapa keutamaan orang itu apabila dia bisa menahan kemarahan. Beberapa keutamaan ya yang akan dia dapat ketika dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Yang pertama, menahan marah ini adalah ibadah. Ya, menahan marah itu adalah ibadah. Kenapa? Karena itu perintah Rasulullah, jangan engkau marah. Maka ketika ya ada penyebab-penyebab marah, kemudian kita tidak marah, maka kita sedang ibadah. Ya, terkadang orang itu tidak sadar dia melakukan suatu ibadah padahal itu adalah ibadah. Kalau orang sholat dia sadar dia sedang ibadah. Kalau orang sedang membaca Al-Quran dia sadar dia sedang ibadah. Kalau orang sedang berzikir, berdoa, dia tahu ya dia itu sedang ibadah. Tapi jarang ya orang tahu ketika dia menahan amarahnya dia itu sedang ibadah. Jadi ketika kita ada sebab-sebab yang membuat kita marah kemudian kita menahan diri, ya kita tidak marah, tidak melampiaskannya,
maka ya kita itu sedang ibadah. Bahkan ibadah yang agung. Ya. Karena itu adalah perintah Rasulullah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang dapat menahan marah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka balasannya tidak main-main, yaitu surga. Karena sulit menahan marah itu kan sulit, Pak ya. Oh, ada ini yang bikin kita marah, ini udah darah itu sudah di ubun-ubun sudah bergejolak ya. Kita bisa melampiaskannya tapi kita tahan. Ya, kita tahan lisan kita tahan tangan kita diam. Susah atau tidak, Pak? Susah. Pengennya itu mulutnya itu ngomong, ya, melampiaskan, pengennya tangannya itu gitu. Ya. Tapi dia tahan, Masya Allah. Dia mampu mengendalikan dirinya. Maka balasannya adalah surga. Kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Ya, bagimu surga. Karena dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya bahkan di saat-saat yang sangat genting. Tapi dia bisa mengontrol. Ini tidak mudah. Maka balasannya pun luar biasa, yaitu surga. Kemudian yang ketiga, seorang yang bisa mengendalikan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka ini adalah orang yang kuat sesungguhnya. Orang yang kuat. Kata Rasulullah, laisat syadidu bisur'ati walakinna syadida man yahtam nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu, kata Rasulullah, bukan orang yang dapat menjatuhkan, mengalahkan lawannya dalam bergulat, bukan. Tapi orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika sedang marah. Ya, kita kadang kalau lihat orang yang kuat, kalau berkelahi selalu menang, ya kita katakan orang itu kuat, jagoan, kuat. Tapi sesungguhnya orang yang kuat, orang yang jago, orang yang kuat, yaitu yang bisa menahan amarahnya, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Kemudian di antara keutamaan menahan marah, bahwasanya orang yang dapat menahan amarahnya, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu dia bisa mengendalikan amarahnya dan baginya adalah surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 dan 134, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surganya yang luasnya seperti langit dan bumi, yang surga tersebut disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Ayat setelahnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya ketika dalam keadaan lapang maupun sempit. Dia dalam keadaan lapang, rizkinya banyak, dia bisa berinfak. Dalam keadaan sempit pun dia juga berinfak. Ini sulit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada dirinya. Ya. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Ya. Lihat ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang disiapkan bagi mereka surga. Dan ciri-ciri tersebut adalah semuanya adalah akhlak-akhlak yang mulia, yaitu berinfak, ya, memberikan sebagian harta kepada orang lain, menahan amarah, memaafkan orang lain. Ini semuanya adalah akhlak. Ya, ini semuanya adalah hubungan antara kita dengan
orang lain. Allah tidak sedang berbicara tentang sholat, tidak. Allah tidak sedang berbicara tentang puasa, tentang tilawatul Quran, tidak. Tapi di sini Allah menyebutkan sifat-sifat, yaitu akhlak-akhlak yang mulia, suka memberi, ya, menahan amarah, memaafkan orang lain. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang muhsin. Orang yang muhsin, ihsan. Ihsan itu derajat agama yang paling tinggi. Yang pertama itu adalah muslim, yang lebih tinggi lagi mukmin, yang lebih tinggi lagi muhsin. Orang Islam tidak mesti mukmin. Orang Islam tidak mesti beriman. Tapi kalau orang mukmin sudah pasti muslim. Orang mukmin tidak mesti ihsan, tidak mesti muhsin. Tapi semua orang ihsan, orang muhsin pasti mukmin dan muslim. Maka derajat agama itu ada 3. Yang paling dasar adalah Islam, muslim, ya. Yang kemudian orang yang kedua adalah mukmin, kemudian yang ketiga adalah muhsin. Dan di sini Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang ihsan. Jadi antara orang yang ihsan yaitu tadi orang yang berinfak, orang yang menahan amarahnya, orang yang memaafkan orang lain ketika mereka berbuat salah. Ya. Ini ya di antara keutamaan menahan marah. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang pengertian marah itu apa sih? Marah itu apa, Pak? Ya sebetulnya para ulama itu mendefinisikan, mengartikan marah itu apa dengan definisi yang berbeda-beda. Tapi saya kira ya kita lebih tahu hakikat marah itu sendiri daripada definisi tersebut. Karena marah kita tahu semua ya Pak ya. Marah ya tahu. Tapi untuk mendefinisikan kan sulit. Apa sih marah itu? Kita sulit untuk mengucapkan tentang marah itu apa. Tapi kita tahu marah itu ya kayak gitu. Kita semuanya pernah marah Pak ya. Pernah marah. Semuanya pernah marah. Ya, kita tahu hakikat marah itu. Tapi di antara definisi marah itu yaitu bergejolaknya darah dalam hati untuk menolak gangguan atau ingin membalas dendam kepada orang yang memberikan gangguan kepada dirinya. Jadi bergejolaknya darah dalam hati ya untuk menolak gangguan atau untuk balas dendam kepada orang yang memberikan gangguan, itu marah. Tapi sekali lagi definisi itu malah sulit. Kita lebih tahu ya hakikat marah sesungguhnya ya karena kita merasakan. Tapi Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, marah ini adalah tabiat manusia ya yang tidak bisa ditolak. Karena marah itu muncul secara spontan. Dan itu tabiat kebiasaan manusia. Ada orang yang menghina kita, muncul rasa marah. Bisa kita menolak Pak? Nggak bisa. Marah itu tiba-tiba muncul aja. Hati ini seakan-akan langsung marah. Jadi para ulama mengatakan diantaranya adalah Ibnu Hajar, hakikat marah yang sesungguhnya itu tidaklah dilarang. Jadi marah itu tidak dilarang. Karena marah itu merupakan tabiat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Karena munculnya tiba-tiba. Misalnya kita tiba-tiba dari belakang dijotos begitu, ya kan muncul rasa hati itu rasa marah. Ini nggak bisa ditolak. Ya, tiba-tiba muncul, spontan. Lalu bagaimana dengan maksud hadis Nabi tersebut? La taghdab, jangan marah. Ya maksudnya ini ada 2. Ya maksudnya itu ada 2. Yang pertama, dan dua-duanya benar. Yang pertama maksud dari hadis Nabi la taghdab, jangan engkau marah. Yang pertama yaitu jauhi sebab-sebab yang bisa membuat engkau marah. Jadi la taghdab artinya jauhi, jangan engkau mendekati sebab-sebab yang bisa menjadikan engkau marah. Itu maksudnya. La taghdab berarti jangan mendekati sesuatu yang bisa membuat kamu marah. Kemudian makna yang kedua, maksud yang kedua, la taghdab yaitu jangan melakukan
tuntutan dari ya marah tersebut. Marah boleh karena marah itu spontan, tiba-tiba marah. Tapi yang dilarang di dalam hadis tersebut yaitu jangan engkau melakukan aksi dari kemarahanmu tersebut. Karena marah itu menuntut kita untuk mukul, menuntut kita untuk ngomong sesuatu. Nah, yang dilarang itu yaitu aksinya tersebut, melampiaskan kemarahannya tersebut yang tidak boleh. Orang misalnya menghina kita, orang mendolimi kita, kita marah dalam hati ini marah. Ya, itu biasa, nggak apa-apa, itu nggak berdosa. Datangnya sifat marah itu tidak berdosa, kita tidak salah. Tapi yang dilarang kemudian kita merespon kemarahan itu. Ya, ini yang tidak boleh. Misalnya karena orang tersebut membuat kita marah, kemudian kita membalas, ya, mengolok misalnya, atau kita memukul, ya, atau kita melakukan hal-hal ya yang merupakan tuntutan dari kemarahan tersebut, maka ini yang dilarang. Bisa dipahami, Pak Bu? Ya, ini maksud dari hadis tersebut. Sekali lagi, karena marah itu ya itu spontan, itu sifat manusia, itu sesuatu yang yang tidak bisa dihindari. Ya. Kemudian marah ini ada dua. Yang pertama marah yang terpuji, yang kedua marah yang tercela. Tentunya hadis tersebut la taghdab, jangan engkau marah. Artinya larangan dari marah yang terpuji atau marah yang tercela, Pak? Marah yang tercela. Tapi ada marah yang terpuji. Kita marah, kita melampiaskan kemarahan, tapi terpuji ada. Ya. Marah yang terpuji yaitu marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah karena ya membela hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh marah. Oleh karenanya para nabi pun marah. Rasulullah manusia yang paling baik, ya, manusia yang paling baik, ya, pun punya sifat marah. Dan beliau ya terkadang marah, ya, marah ke beberapa ya sahabat pernah. Nanti akan kita sebutkan. Tapi marah beliau adalah marah yang terpuji, marah karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu marah yang tercela. Marah yang tercela itu marah karena membela diri sendiri. Marah karena urusan-urusan dunia, ini tercela. Karena membela diri, ya, ini tercela. Ya. Misalnya orang nyubit kita, orang mukul kita, kita marah kemudian kita balas. Orang mengejek kita, kemudian kita balas ngejek. Ini yang tercela. Karena yang disakiti adalah diri kita. Ya. Kalau kita membalas, merespon dia marah tersebut, maka ini tercela. Tapi kalau marahnya karena Allah, agama Allah dilecehkan misalnya, hak-hak Allah dilecehkan misalnya, maka kita marah. Maka itu marah yang terpuji. Dan Allah pun memiliki sifat marah. Allah memiliki sifat marah. Allah marah kepada orang-orang kafir. Ya, ketika menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyembah ya kepada selain Allah, Allah marah. Allah marah kepada orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Ya, Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan, adh-dhannina billahi dhanna sau', yang berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adalahum jahannam. Allah marah kepada mereka, Allah melaknat mereka, Allah ya menyiapkan bagi mereka neraka jahanam. Lihat di situ Allah marah. Dan kita harus mengimani sifat tersebut, tidak boleh kita mentakwilkan. Maksudnya marah itu adalah ini, tidak boleh. Ya, kita menetapkan Allah itu punya sifat marah. Tapi semua sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Marahnya Allah berbeda dengan marahnya makhluk. Ya, tidak boleh kita samakan. Ya.
Jangankan antara Allah dengan makhluk, marahnya makhluk dengan makhluk saja berbeda. Ya, marahnya kita dengan orang lain berbeda, marahnya kita dengan hewan berbeda. Ya, maka marahnya kita dengan Allah ya jelas jauh berbeda, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi juga Allah mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan marahku. Allah memiliki sifat rahmah, Allah memiliki sifat marah. Tapi yang dominan adalah sifat rahmatnya Allah. Tapi tetap kita menetapkan Allah itu punya sifat marah, tapi semua marahnya Allah itu baik. Semua marahnya Allah itu baik dan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Rasulullah juga punya marah. Suatu ketika masuk ke rumahnya Aisyah, Rasulullah mendapati tirainya itu terdapat gambar makhluk hidup, maka wajah Rasulullah itu memerah marah. Kemudian Rasulullah merobek, ini melampiaskan marahnya. Mukanya Rasulullah itu memerah, berubah. Ya, berubah, wajahnya itu berubah, marah. Kemudian melampiaskan, yaitu dengan merobek tirai tersebut. Ini marahnya marah yang baik atau marah yang buruk? Marah yang baik, karena ini syariat Islam. Ya. Bukan membela diri Rasulullah, tidak. Tapi membela agama Allah. Ya. Dan beberapa riwayat Rasulullah SAW ya pernah marah. Beliau juga pernah marah ketika salah seorang sahabat mengimami ya kaumnya dengan bacaan yang sangat panjang. Ya mungkin biasanya sahabat tersebut sholat bersama sahabat yang lain bersama Rasulullah itu sholatnya panjang. Kemudian dipraktekkan kepada kaumnya, orang awam. Dengan sholat yang panjang, sehingga setelah sholat itu ya mereka mengadukan kepada Rasulullah. Sehingga malas ya mau sholat, mau jamaah. Panjang sholatnya, nggak mau. Akhirnya Rasulullah marah kepada sahabat tersebut. Ya marah kepada sahabat tersebut, marah yang terpuji. Yaitu marah karena karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Sampai jam berapa? 8:04. 10 menit lagi ya. Iya. Oke, 10 menit lagi Pak ya, Bu. Ini poin yang terakhir. Poin yang terakhir yaitu kiat-kiat bagaimana kita bisa meredam amarah kita. Tadi marah itu ya tidak salah. Ketika marah itu datang, ya maka ya tidak salah, kita tidak berdosa. Tapi ketika kita melampiaskan kemarahan kita, maka itu yang tidak benar, yang dilarang. Maka apa kiat-kiat kita agar ketika marah itu datang kita tidak melampiaskannya ya dengan sesuatu yang buruk? Ada kiat-kiat, ada petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu berlindung kepada Allah dari syaitan. Karena marah itu dari syaitan. Ya. Ketika marah, maka syaitan itu akan membujuk kita. Udah teriak aja, sudah sudah banting aja, sudah seterusnya. Itu bisikan syaitan. Udah itu talak istri, udah itu pukul anak itu, udah misalnya pukul itu, udah bunuh aja. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ya, imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'id billah innahu sami'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ya syaitan itu menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian diriwayatkan bahwasannya sahabat Sulaiman bin Sudad, beliau mengatakan ketika saya duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada 2 orang pemuda. Yang 2 orang tersebut saling mencaci maki satu dengan yang lainnya. Sampai salah satu di antara mereka itu marah, memerah wajahnya, sudah naik pitam.
kemudian ya leher, urat-urat lehernya itu keluar, nampak. Maka Rasulullah mengatakan, inni la'alamu kalimatan lau qalaha dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat, jika seandainya dia mengucapkan kalimat tersebut maka akan hilang ya kemarahan dari dia. Yaitu Rasulullah mengatakan, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya berlindung kepada Allah dari ya bisikan syaitan. Jadi kalau marah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin berat ya, tapi kita paksa. Kalau marah itu pengennya puasnya itu kalau lagi teriak-teriak ya. Tapi kita paksa untuk berta'awud. Maka insya Allah ya akan berkurang atau akan hilang kemarahan kita. Kemudian yang kedua yaitu sebisa mungkin diam, kunci mulut, tidak bicara apapun. Ya. Karena biasa pelampiasan marah yang paling sering itu adalah dengan lisan. Lah misalnya kalau ada apa tulisannya tuh ngomongnya ya lisan ini luar biasa ini. Ya, mudah sekali ya mengucapkan sesuatu. Nah, kalau marah itu nggak terkontrol. Ini maka sebisa mungkin lisan itu dijaga. Kata Rasulullah SAW, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya kalian diam. Ya, kalian diam. Walaupun secara sanad hadis tersebut adalah dhaif, tapi secara makna ya ini benar. Ya dibenarkan oleh para ulama. Jadi yang kedua adalah diam. Ya, boleh ngomong jadi ta'awud tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selain itu udah diam saja. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu merubah posisi. Lagi berdiri ya ketika marah datang duduk. Lebih tenang insyaallah. Duduk marah sambil duduk, berbaring. Ya. Masa berbaring sambil marah-marah? Susah. Ya, akan lebih tenang. Kata Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu marah, wa huwa qaimun, dalam keadaan dia berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Ya. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, maka marah itu akan hilang. Ya, dengan duduk marah itu akan hilang atau berkurang. Wa illa, kalau tidak, duduk masih marah-marah, masih pengen melampiaskan, falyattaji, maka hendaknya dia berbaring. Ya. Kayaknya kalau sudah berbaring sudah ya mendingan. Kemudian yang keempat, ya ketika marah yaitu memikirkan tentang akibat dari marah tersebut. Kemudian juga kita memikirkan keutamaan menahan amarah. Lagi marah kita pikir, Masya Allah, orang yang menahan marahnya dijamin surga. Orang yang menahan marahnya, ya ada satu hadis lagi yang belum saya sebutkan tentang keutamaan menahan marah, yaitu nanti pada hari kiamat itu dipanggil orang yang bisa menahan marahnya, dipanggil di hadapan semua makhluk, dipuji oleh Allah dan disuruh milih ya bidadari yang paling dia sukai. Suruh milih. Ya. Udah dipanggil, ini fulan, dipanggil, dipuji-puji oleh Allah karena di dunianya ya dia senantiasa menahan amarahnya. Kemudian disuruh memilih bidadari yang dia sukai. Masya Allah. Ya ketika marah kita ya mengingat tentang keutamaan menahan marah. Itu. Ini 4 ini dikerjakan, insya Allah ya marahnya hilang, teredam insya Allah. Ada satu lagi tapi bukan diperselisihkan, hadisnya adalah hadis yang dhaif, maknanya pun diperselisihkan oleh para ulama, sebagian membenarkan maknanya, sebagian tidak, tapi secara sanad hadis ini adalah dhaif, yaitu berwudu ketika marah.
Ya, berwudu ketika marah, dikatakan bahwasanya marah itu dari syaitan dan syaitan itu tercipta dari api, ya maka ketika marah hendaknya dia berwudu karena api itu akan hilang dengan air. Api itu akan padam dengan air. Tapi sekali lagi, ya hadis ini secara sanad, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Secara makna ya para ulama berselisih pendapat apakah benar atau tidak. Tapi yang jelas ya tadi kalau marah itu berganti posisi. Dari berdiri duduk, dari duduk berbaring ya. Adapun berwudu ya maka sekali lagi ya ini diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Satu lagi yang saya lupa ya, bahwasanya Rasulullah tadi pernah marah Pak ya. Tapi Aisyah mengatakan walaupun Rasulullah itu pernah marah, tapi semua marahnya Rasulullah itu adalah marah yang baik. Dan tidak pernah Rasulullah itu ketika marah beliau memukul ya. Main tangan tidak pernah. Itu ya apa namanya dikatakan oleh Aisyah. Tidak pernah ya Rasulullah itu ya apa namanya main tangan ketika marah sekalipun. Entah itu kepada istrinya, entah itu kepada pembantunya, entah itu kepada orang lain ya, tidak pernah. Walaupun beliau pernah marah, tapi semarah-marahnya Rasulullah ya tidak pernah beliau main tangan. Ini petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun marah tersebut marah karena Allah, ya pun tidak pernah dengan main tangan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya penjelasan dan faidah dari hadis yang ke-16, yaitu jangan marah, maksudnya yaitu jangan engkau melakukan tuntutan dari kemarahan tersebut. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini tidak hanya menjadi maklumat ilmu pengetahuan saja, tapi ya harapannya kita yaitu kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Bismillah. Biasanya ibu-ibu tuh banyak sekali. Ini agak sepi atau karena kajian pertama ini. Biasanya tuh banyak banget ini. Atau saya yang nggak melihat. Ini ada space-nya, ada jarak-jarak. Biasanya padat. Bagaimana ibu? Ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.